Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan Anda. Santo Agustinus dari Hippo mengatakan, hati kami diciptakan hanya untuk Engkau ya Tuhan, dan beristirahat padamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esser bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari bacaan dari Kisah Para Rasul dan Injil Suci menurut Santo Markus, dan juga kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yohanes Deodatus SY. Kita sapa Romo Deo dulu ya. Selamat datang Romo di studio ORK. Terima kasih Romo. Terima kasih Bey. Ya. Di antara kesibukan Romo masih menyempatkan diri untuk hadir di Ya, sini. sama-sama. Menyapa dan meneguhkan. Dengan senang hati. Ya, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Deo. Monggo Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat cinta-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Dan cinta itulah yang mengubah hidup kami, yang mengubah hidup Santo Paulus, sehingga ia menjadi pewarta-Mu yang luar biasa tangguh. Semoga cinta itu pula mengubah hidup kami, sehingga kami dapat mengikuti Engkau dan mewartakan kerajaan Allah dengan lebih baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, Hakim yang adil. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan, mengelilingi aku, maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku,
Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang, berdiri di dekatku, dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Deo, hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus ya Romo, Betul. suatu kisah yang luar biasa ya. Ya, Dari seorang penganiaya jemaat berubah 180 derajat iya, menjadi pengikut Kristus dan rasul yang diandalkan oleh Tuhan. Iya, betul sekali. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Deo bagikan kepada kami? Baik, B dan sahabat oase rohani,
memang istimewa ya pribadi ini, sampai pertobatannya pun dilahirkan. Biasanya orang ya kelahiran begitu ya. Ini pertobatannya pun dilahirkan. Ya, saya kira sesuatu yang menarik dari pribadi Paulus dan bisa kita jadikan inspirasi ya. Yang pertama adalah peristiwa bertobatnya Paulus ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang seberat apapun itu yang tidak diampuni Allah. Ya. Asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat. Itu. Nah, ini kita alami sungguh-sungguh dalam hidup kita sebetulnya. Kalau dalam kisah Saulus, ya, itu jelas sekali bagaimana dia ini orang yang sungguh-sungguh menganiaya umat Kristiani dan menganiaya Yesus begitu ya. Sampai Yesus kan mengatakan ya, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Ya, menganiaya umat Allah itu menganiaya Yesus juga gitu ya. Jadi ini dosa yang berat ya. Bahkan menganiaya sampai mati gitu dikatakan tadi ya. Dan dari awal itu memang sedemikian kuat ketaatan Paulus kepada agama Yahudi ini gitu ya. Jadi dia memang punya kebencian, punya ya keinginan untuk menganiaya karena menganggap bahwa pengikut Kristus itu ya, orang yang memang pantas dan layak dihukum demikian itu. Sehingga dari masa mudanya ketika Stefanus dirajam, dihukum mati, ya, Paulus juga di situ. Gitu ya. Nah, namun orang yang demikian ini ya, dikatakan dalam bagian ayat-ayat terakhir dari kisah para rasul tadi, ayat 16 itu dikatakan, sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Ya, jadi dihapuskan. Kalau mau bertobat itu dihapuskan. Ya. Nah, kita dalam hidup ini seringkali kan merasa kalau wah aku tuh udah terlanjur begitu masuk terjerumus dalam kubang dosa, dalam lumpur kedosaan. Ya emang begini saya hidup, saya sudah begini. Saya nggak mungkin lagi kembali. Saya merasa nggak layak datang ke gereja dan seterusnya dan seterusnya ya. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu dalam diri beberapa umat yang saya jumpai. Saya nggak layak, saya nggak pantas. Padahal kalau mau bertobat itu pasti ada jalan. Pasti diampuni oleh Allah gitu. Hanya kita sendiri yang kadang-kadang tidak mau datang. Entah karena tadi ya rasa malu, entah sebetulnya belum mau melepaskan. Ya, belum melepaskan gaya hidup yang lama atau melepaskan cara pandang yang lama gitu. Tapi mengatakan begitu, saya itu terlalu saya banyak dosa dan seterusnya. Ya justru karena banyak dosa itulah maka kita mau datang ya. Bukan malah lari ya kan begitu ya. Nah, ini inspirasi pertama yang bagi saya menarik bahwa selalu ada harapan, selalu ada pengampunan bagi orang yang mau percaya dan bertobat. Nah, itu loh, itu yang harus kita ingat selalu dan menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan rohani ini ya. Belajar dari pengalaman pertobatan Paulus ini begitu ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah asalkan kita mau bertobat. Gitu. Menyenangkan sekali mendengar Romo Dio meneguhkan kami bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni. Asal mau datang dan percaya kemudian bertobat. Tetapi kadang-kadang Romo, kalaupun kita sudah datang, kita sudah bertobat, tetapi masih ada pikiran, benar gak ya saya sudah diampuni? Lalu kemudian masih merasa diri kotor. Betul. Ada godaan-godaan pikiran macam itu. Ya. Tetapi seperti Paulus, ya, dia itu bertobat ya
artinya dia juga lalu mengubah hidupnya. Ya, ini nanti kita akan bicara sampai ke situ ya. Tetapi pengalaman personal di situ menjadi penting ya. Pengalaman personal menjadi penting. Kita ketika mau bertobat pasti ada pikiran atau awal-awal pertobatan ada pikiran seperti itu. Nanti saya kalau dosa lagi gimana? Jatuh lagi pada dosa yang sama gimana? Nah, itu godaan yang membuat kita semakin terjerumus dalam situasi dosa. Ya. Nah, ketika kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, ya kita datang misalnya kepada Romo pengakuan dosa, itu kita harus yakin, yakin bahwa dosa kita diampuni dan kemudian menatap ke depan. Ya. Jangan melihat ke belakang. Melihat ke belakang kita, waduh dosaku yang lama nanti kalau saya berdosa lagi bagaimana dan seterusnya. Kita kan bertobat itu menatap ke depan. Ya. Dan kita kan dengan hati pikiran yang memang saya mau kembali kepada Tuhan. Saya tidak mau tersandung. Masa saya merencanakan hidup saya tersandung? Betul. Kan enggak. Ya, saya merencanakan hidup saya berjalan dengan baik menuju kepada Tuhan. Begitu. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita masih melihat ke belakang, kita kurang percaya bahwa Allah itu mengampuni. Padahal Allah itu sudah mengampuni. Ya, bahkan mungkin melupakan dosa-dosa kita, betul. Tapi kita yang ingat terus. ini yang menjadi. Saya jadi teringat begini Romo, tadi waktu Romo menjelaskan, jadi saya ingat, nih kita nih berkubang ya Romo, ibaratnya kita sedang berkubang kotor kan Romo. Betul. Lalu Tuhan sudah menarik kita dari kubangan, kita balik lagi berkubang. Iya. Bahwa nanti kalau dalam realitasnya lalu kita jatuh lagi, ya itu sesuatu yang ya manusiawi ya. Kadang-kadang kita memang jatuh pada dosa yang sama karena roh jahat itu selalu menghantam kita pada titik lemah kita. Jadi itu dihajar terus oleh roh jahat sehingga kita jatuh pada dosa yang sama. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Selalu ada harapan. Ayo bangun lagi, bangkit lagi. Ya, jangan berpikir bahwa kita akan tersandung dan jatuh lagi. Tapi berpikirlah bahwa saya berpegang pada Tuhan dan tidak akan jatuh. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Dan tadi Romo juga mengatakan bahwa ubah hidup. Sama seperti Paulus ini Romo, berubah 180 derajat. Betul. Menjadi rasul yang sungguh-sungguh bisa diandalkan dan sangat setia kepada Tuhan. Nah, pertobatan itu memang mengubah arah hidup. Ya, jadi pertobatan mengubah arah hidup kita. Ya. Tidak mengubah hidup kita dalam arti yang seluruhnya, sebenarnya enggak juga. Tapi arahnya itu berubah. Misalnya kita itu orangnya ya seperti Paulus itu, dia punya semangat yang luar biasa. Kalau dia mau sesuatu, dia kejar terus. Ngototnya luar biasa. Dia dikejar tuh pengikut Kristus itu dikejar terus ya. Sampai kemanapun pokoknya ke ujung dunia dia pasti kejar itu. Nah, tetapi lalu karena pertobatan itu lalu berubah. Semangatnya masih ada, ngototnya masih sama, tetapi demi Kristus, gitu loh. Ya, jadi pribadinya dalam arti itu tidak berubah totally, tapi arahnya itu berubah. Arahnya yang berubah. Jadi orangnya, pribadinya masih sama semangatnya, sama ngototnya, tapi yang semula ngotot untuk menganiaya Kristus, lalu menjadi pembawa kasih Kristus. Yang semula yang menghina Allah menjadi pewarta Allah. Yang semula pembenci Allah menjadi pembawa cinta Allah. Nah, ini perubahan itu yang istimewa dari Paulus ya. Jadi itu diajak juga kita demikian bahwa perubahan itu harus ada. Kalau kita mau bertobat ya kita berusaha setidak-tidaknya untuk berubah itu. Dan yang dirubah apa? Arah hidup. Itu arah hidup. Itu yang penting. Kalau kita nggak mengarahkan diri kepada Allah, nah itu yang susah. Itu. Baik, Romo Dewo. Satu lagi hal yang penting di sini, perubahan dan pertobatan itu setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul Romo. sekali. Nah, kadang-kadang kita mencari, saya kok nggak mengalami perjumpaan. Ya. Ini menarik. Jadi pertobatan, saya katakan tadi, ini pengalaman yang personal.
Nah, ini jangan kita lupakan ya. Allah itu bisa bicara pada kita, Allah bisa mengundang kita Ya. pada pertobatan itu dengan berbagai cara. Ya. Pada saat kapanpun, melalui siapa saja. Hmm. Seperti kisah Paulus, itu dia mengalami pertobatan itu di jalan. Ya. Waktu naik kuda. Ya. Gitu ya. Lalu sedang mengejar jemaat atau pengikut Kristus. Begitu loh. Ya. Jadi pada saat kapanpun melalui siapa saja. Ada juga Ananias di situ. Tokoh tadi disampaikan di mana Paulus diminta datang kepada Ananias sehingga matanya yang buta lalu menjadi terbuka, ya. Jadi bisa melalui atau pakai cara apapun, ya. Artinya apa? Di situ personal, tetapi ya. Ketika Paulus jatuh, dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang mendengar hanya Paulus. Teman-temannya yang lain yang ikut berkuda itu tidak mendengar. Ya, ini pengalaman personal. Jadi dia sendiri yang mengalami bersama dengan Allah. Dan kebutaan yang dialami Paulus itu juga saya kira pengalaman di mana Paulus diajak untuk sejenak merenung, gitu ya, melihat kembali ke dalam dirinya. Ya, jadi nggak melihat kemana-mana, tapi melihat ke dalam dirinya dan berdoa bicara dengan Allah dalam kebutaan itu. Gitu ya. Fokus di situ dan disitulah lalu Paulus mengalami tadi kesadaran akan kasih Allah. Bahwa orang yang selama ini saya aniaya itu adalah Yesus. Bahwa orang yang selama ini saya benci itu ternyata mencintai saya, mengasihi saya. Dan itulah pengalaman personal ini yang mengubah. Nah, kalau kita nggak punya pengalaman personal ini sebagai manusia, ini susah ya berubah atau kita susah bertobat seperti yang B katakan tadi ya. Maka pengalaman dicintai Allah, pengalaman merasakan bahwa Allah hadir, memberikan rahmat yang begitu besar bagi saya, inilah yang perlu kita alami dalam hidup kita. Ya, caranya bagaimana? Ya tadi, karena Allah bisa bicara kapanpun, dengan cara apapun, ya. Melalui siapapun. Iya, kita harus siap, siap sedia. Artinya apa? Menangkap itu semua, kita butuh mungkin waktu seperti kebutaan, atau barangkali waktu jatuh. Seperti Paulus tuh harus mungkin jatuh dulu, barangkali. Atau buta dalam arti tenang, fokus. Memfokuskan diri kepada Allah, berdoa, merenungkan hidup, ya. Lalu menangkap misalnya, kalau kita break kerja, ya jam 12 siang, kita sudah kerja dari pagi, jam 12, jam 1 kita break. Ambil waktu lah, 5 menit saja atau 10 menit saja untuk merenungkan apa yang sudah saya alami dari pagi sampai siang ini. Ya. Adakah sesuatu yang membuat saya gembira? Ataukah saya hari ini banyak sedihnya? Karena apa? Apakah saya melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan? Atau saya banyak melakukan sesuatu yang tadi menyakiti Tuhan, menganiaya Tuhan dalam hidup saya? Apa itu? Coba saya renungkan. Kalau masih ada yang kurang baik, saya mau perbaiki niat saya ke depan ini. Nah, kalau kita selalu punya waktu itu untuk selalu sadar, untuk selalu merenung, berdoa kepada Tuhan di sela-sela waktu kita, disitulah kita berusaha sebenarnya menangkap itu. Tuhan yang bicara melalui apa, melalui siapa, bagaimana. Kita berusaha menangkap itu sebetulnya. Dan pasti selalu ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Selalu ada Tuhan yang mau bicara kepada kita. Hanya kerap kali karena kita sibuk dengan dunia kita, kesibukan kita, sehingga kita nggak mendengarkan jadinya. Kita nggak menangkap jadinya. Padahal Tuhan bicara terus, Tuhan mengundang terus. Tapi kita nggak menangkap. Nah, itu cara sederhana yang bisa kita buat untuk menangkap cinta
kasih Ya. Allah, Ya. Allah yang menyertai itu dengan cara itu. Baik Romo, terima kasih sekali, luar biasa permenungan yang Romo berikan pada Ya. hari ini. Pertama kita diingatkan bahwa tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Bapa karena Ya. Dia Maha Pengasih. Asalkan kita mau bertobat dan mengubah arah hidup kita. Betul sekali. Dan bagaimana cara menangkap pesan Tuhan atau sapaan Tuhan, sempatkan untuk hening sejenak dalam kesibukan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Deo sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan lanjutkan perbincangan rohani dari Injil Suci menurut Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Yohanes Deodatus SY dan saya, Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 08810251333438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dan kita dengarkan renungan atau pembahasan dari Sabda Tuhan melalui bacaan Injil Suci menurut Markus. Romo Deo, kalau dari Injil yang kita dengar tadi, Yesus bangkit menampakkan diri kepada ke-11 muridnya lalu mengutus mereka ke seluruh dunia dan membekali mereka dengan kuasa untuk melakukan mukjizat dan menjamin keamanan mereka ya Romo. Ya, benar sekali. Ini Injil ini memang menyatakan kepada para murid dan semua, ya kita juga, untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, ini pesan yang sampai sekarang juga mau kita hidupi gitu. Tetapi di sini sebetulnya konteksnya itu juga tentang pertobatan para murid. Ya, jadi konteks Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18 ini adalah situasi para murid yang setelah Yesus wafat di kayu salib, mereka ini situasi ketakutan. Mereka mengurung diri dalam suatu tempat, ya, tidak berani keluar, takut dikejar-kejar juga, ya. Lalu kehilangan harapan, orang yang mereka nantikan menjadi penyelamat malah wafat. Ya. Ini situasi yang dialami para murid. Nah, tetapi lalu Yesus datang kepada mereka, ya, datang kepada mereka dan memberikan peneguhan, memberikan perutusan. Nah, disinilah pertobatan para murid terjadi. Mereka tidak lagi menjadi tadi takut, menjadi kehilangan harapan, tapi lalu penuh semangat, ya, dan mau mewartakan Allah ke seluruh dunia sebagaimana yang Yesus sampaikan dan teguhkan kepada mereka ini. Nah, hal yang sama juga dialami tadi, ya, Paulus juga. Ya. Jadi bertobat itu sekali lagi mengubah arah hidup, ya, dan arah hidup itu akan membawa kita untuk mau tidak mau mewartakan Allah, mewartakan cinta Allah kepada sesama. Ya, itu ibarat hidup kita seperti gelas yang berisi air dan lalu diisi oleh air lagi, ya, diisi oleh cinta Tuhan lagi, mau nggak mau akan luber, ya, akan tumpah begitu. Tumpah dalam arti bahwa cinta itu akan mau tidak mau kita bagikan, kita sebarkan, ya, karena kalau dipendam itu nggak kuat, ya, pasti ingin disebarkan begitu. Nah, ini sama, hal yang sama juga dialami oleh para murid. Nah, kita lihat pesan Yesus ini, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini sering umat bertanya, Romo, mengapa yang tidak percaya itu dihukum?
Apakah memang benar demikian? Apakah Yesus itu sekeras itu? Ya. Nah, ini harus kita lihat dalam konteks bahwa orang yang sudah sebetulnya mengenal Allah, ya, tetapi dia tidak mau bertobat, ya, itulah yang dimaksud di sini orang yang akan dihukum itu. Ya. Jadi orang yang sudah tahu apa itu kebenaran, apa itu yang baik, tapi dia tidak melakukan itu, itulah yang dimaksud dihukum. Tapi dihukum dalam arti bahwa dia sendiri yang sebetulnya memalingkan hidupnya dari Tuhan. Jadi hukuman itu bukan Allah yang menghukum kamu, tetapi kamu sendiri yang lari dari Allah dan mengalami hukuman itu. Ya, jadi berbeda ya, itu berbeda dengan saya menghukum B dengan misalnya memang B nggak mau datang kepada saya dan lalu merasakan atau mengalami ya kejatuhan, dosa, itu kan lain. Ya. Nah ini konteksnya ya. Jadi kalau orang sudah mengalami pewartaan Allah, sudah mendengarkan, memahami, tetapi dia tidak mau juga bertobat, nah itulah hukuman dalam arti itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu tanda-tanda ini dikatakan akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Beberapa hal kita barangkali sudah langsung paham ya. Mengusir setan-setan demi namaku. Ya, itu banyak kisahnya dalam Injil ya. Bahkan para murid pun mampu melakukan itu dalam nama Tuhan. Ya. Lalu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, ini peristiwa Pentakosta. Ya. Atau sebenarnya bagi saya ya ini dalam arti orang yang mengalami pertobatan itu dia tadi ya mewartakan, dia mau nggak mau bersaksi, ya seolah-olah Roh Kudus yang menggerakkan hidup mereka, menggerakkan mulut mereka untuk bersaksi begitu ya. Jadi bukan lagi hanya keinginan pikiran diri mereka, tapi Roh Tuhan itu menuntun begitu loh ya, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dalam arti bahasa roh atau sesuatu yang mungkin saya sebelumnya nggak pernah bisa bicara macam-macam, tapi ketika saya kesaksian pengalaman itu kok rasanya ada sesuatu yang bisa menuntun saya sehingga saya bisa bicara begitu ya, itu Roh Kudus yang menuntun sebetulnya itu. Lalu nah ini yang mungkin agak sulit dipahami ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meminum racun maut mereka tidak akan celaka. Ya, ini metafor ya, mau mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan tahan pada segala godaan. Dia tidak takut tantangan, ya, tetap menjalani dengan penuh harapan. Ya, itu maksudnya dikatakan kok minum racun nggak mati ya, megang ular kok. Nah, itu dalam arti itu. Ya. Jadi apapun akan dia lakukan, akan dia jalani karena dia sudah itu merasakan cinta Allah itu dan mengalami pertobatan itu. Ya. Lalu selanjutnya mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini juga dialami para murid ya. Petrus itu bahkan orang hanya kena bayangannya aja sembuh itu luar biasa ya. Jadi kekuatan Tuhan dalam diri para murid itu sungguh-sungguh ada. Mau mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, selalu hadir bagi orang yang mau bertobat. Gitu, ya. Jadi jangan takut. Kadang-kadang sekali lagi kita itu takut. Ya. Mau melayani takut. Duh, takut nanti saya nggak punya waktu. Ya. Wah, takut saya nanti pekerjaan saya akan terbengkalai. Gitu. Saya sendiri mengalami kesaksian umat yang pada mulanya ragu untuk melayani di gereja. Ya takut nanti waktu dengan keluarga apa segala macam. Ya itu baik juga ya memikirkan itu. Tapi akhirnya dia karena dorongan
Roh Kudus dalam hatinya, Ya. oke Romo saya mau. Ya. Ya, dia melayani. Dan apa yang terjadi setelah pelayanan itu, Ya. dia mengatakan begini, Romo, ternyata setelah saya melayani, waktu saya tidak pernah habis. Ya. Ya. Rezeki saya itu nggak pernah kurang. Selalu ada saja. Ya. Rezeki itu datang. Ya. Hidup keluarga saya juga makin baik. Karena Ya. apa? Lalu saya ke gereja bersama. Ya. Saya ajak anak-anak saya juga akhirnya ke gereja dan Ya. mereka terlibat di gereja. Ya. Nah ini loh. Ini mau menyatakan apa? Penyertaan Allah itu ada. Ya. Bagi orang yang mau bertobat, Ya. mau mewartakan Allah, mau melayani di gereja, mau bersaksi. Ya. Nggak akan kehilangan atau Ya. habis sesuatu kita. Ya. Malah makin besar, Betul. makin banyak Ya. berkat Allah, rahmat Allah dalam hidup kita. Begitu. Ya, Romo. Tadi Romo menyatakan bahwa memberi pelayanan kepada Tuhan. Kalau di sini kan memberitakan Injil. Ya. Ada beberapa yang meragukan, saya nggak mampu bicara, Ya, tetapi saya betul punya waktu sekali. dan melayani. Mm-mm. Nah, orang bisa melihat, bukan hanya mendengar, tapi bisa melihat dari sikapnya, dari tingkah Iya. lakunya. Itu kan juga suatu pewartaan ya, Romo. Persis, kita kan dianugerahi Tuhan talenta Iya. atau karunia roh. Iya. Itu Paulus mengatakan begitu sebenarnya, bermacam-macam karunia roh itu. Nah disitulah kita dipanggil dengan, ya tadi saya bilang kan, Paulus kan tidak, hidupnya tidak, maksudnya pribadinya juga nggak berubah dalam arti totally gitu loh ya. Semangatnya sama, barangkali punya skill, kemampuannya sama. Tetapi yang awal mula kemampuan itu hanya untuk diri sendiri, lalu diarahkan untuk Tuhan, untuk sesama. Nah itu, jadi sama sebetulnya, hanya arahnya itu bagi Tuhan, bagi sesama. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi dia pergi istilahnya mencari pengikut Kristus sampai ke ujung dunia. Sekarang dia mewartakan Allah sampai ke ujung dunia. Sampai ke Korintus, Efesus, Makedonia, Athena, itu dia pergi ke sana mewartakan Allah. Kan tinggal itu berubah. Betul. Arahnya berubah. Tetapi semangatnya sama. Kemampuannya barangkali ya sama, bahkan bertambah. Ya, Paulus itu dia nggak mau loh merepotkan orang yang dia layani. Dia bekerja sendiri. Betul. Kalau nggak salah dia itu jual tenda. Untuk hidupnya. Dia nggak mau merepotkan orang dilayani. Itu muncul ya sesuatu yang baru, yang anugerah-anugerah baru, rahmat-rahmat baru yang dialami oleh Paulus gitu ya. Surat-suratnya juga dia penuh kasih sekali ya. Terutama surat-surat juga personal Romo. yang kepada pribadi tertentu ya, pada Timotius itu menarik begitu, penuh kasih gitu. Nah, ini perubahan ini yang sebetulnya mau ditunjukkan bahwa pertobatan itu pasti kamu juga akan mengalami penyertaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir ya. Pasti akan mendapatkan yang lebih. Kadang-kadang kita takut karena hilang, enggak. Malah mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Gitu. Baik, terima kasih Romo Deo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Deo mengingatkan kita untuk keluar dari zona nyaman, mendengarkan panggilan Tuhan, mewartakan kasih-Nya kepada semua orang yang membutuhkan kabar gembira dari Tuhan, agar mereka juga memperoleh pengharapan dan juga mengalami pertobatan serta memiliki damai di dalam hati. Dan tentu saja kita juga bisa mewartakan. Kita semua menjadi pewarta. Orang bisa melihat dari pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap kita yang menunjukkan kasih Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa dan berkat Tuhan melalui Romo Deo. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas inspirasi pertobatan Paulus yang boleh kami rasakan, kami dengarkan hari ini.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar semangat pertobatan itu hadir kembali dalam diri kami, sehingga kami mau mewartakan Injil sampai kemanapun dengan hidup kami. Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu dalam pertobatan ini, karena kami yakin akan kasih dan cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga kita dimanapun mereka berada, segala usaha kita, pekerjaan kita, pertobatan dan doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Deo. Romo Yohanes Deo Datus SY. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sampai jumpa.